sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Valentina Utimasan, KPPG Piloting 2 Universitas Mataram dengan NIM E4E124131448. Pagi ini kita mulai video pembelajaran kita dengan pendidikan Pancasila atau pelajaran pendidikan Pancasila. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang inti, pertama kita semua ibu silakan berdiri. Kelas 5 siap. Kelas 5 Siap. Kelas 5 Siap. Siswa kelas 5 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan sama siswa kelas 5 dan semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan saksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke. Kita masuk ke berikut. Kita sebelum mulai kita punya materi, kita berdoa dulu. Teman-teman, kita berdoa. Sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menemukan norma yang berlaku di lingkungannya sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tujuan pembelajaran kita untuk materi pada pagi hari ini, materi norma dalam kehidupan. Sekarang Ibu memberikan pertanyaan teman-teman. Pertanyaan teman-teman. Jadi pertanyaan itu membuat kita untuk mengingat materi yang pernah kita ada sebelum materi ini. Jadi pernah Ibu ada tentang norma, hak dan kewajiban. Pernah toh? Pernah tidak? Nilai-nilai Pancasila. Dengan pertanyaan tematik yang pertama, yang tahu angkat tangan. Apa itu norma? Norma itu seperti aturan di masyarakat. Oke. Norma itu adalah peraturan yang ada di masyarakat. Norma. Dan semua masih ingat itu? Masih tidak? Masih itu. Oke, itu tentang norma. Sebagai materi yang kita ajarkan tentang norma dalam kehidupan. Norma dalam kehidupan itu. Jadi sebelum kita mulai, kita nyanyi satu kali lagu tentang norma itu. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Semuanya betul, manusia terpuji. Oke, tadi pertanyaan teman sudah tadi. Apa itu norma? Sekarang Ibu ulangi lagi. Siapa bisa jawab? Apa itu norma? Maria? Norma sangat penting bagi masyarakat. Benar, norma itu sangat penting bagi
bagi masyarakat. Tapi sekarang ditanya apa itu norma? Afrik? Suatu aturan yang berlaku di masyarakat. Norma itu adalah suatu aturan yang berlaku di dalam sebuah kelompok yang ada di dalam masyarakat. Itu norma. Baik. Sejarah tentang norma. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa melakukan hubungan dan kerjasama dengan manusia lain di masyarakat. Norma lahir karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat, dan itu sejarah tentang norma. Baca dong. Jadi sejarah norma. Jadi manusia adalah makhluk sosial. Kita semua ini adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa melakukan hubungan dan bekerja sama dengan manusia lainnya di masyarakat. Jadi norma lahir karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat. Itu sejarah norma. Oke, dan coba siapa? Yohan, coba ulang lagi sejarah norma tadi kemana? Norma itu adalah Bukan itu adalah sejarah norma. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa melakukan hubungan dan bekerja sama dengan manusia lainnya di masyarakat. Norma lahir karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat. Oke, itu sejarah tentang norma. Sekarang norma adalah, coba Elizabeth. Norma adalah Merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. ya. Dan jawaban yang sebelumnya tadi belum kita buka itu semua sudah benar ya. Jawabannya oke. Jadi norma itu adalah merupakan berbagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Jadi yang tadi kita jawab itu benar, tapi belum lengkap. Yang lengkapnya itu seperti yang ada di slide tadi. Itu tentang norma adalah yang berikut lagi ciri-ciri norma. Leontius, coba ciri-ciri norma yang pertama. Maria? Ada beberapa ciri yang dimiliki norma sosial, yaitu pada umumnya norma sosial tidak tertulis atau tulisan, hasil kesepakatan dari seluruh anggota masyarakat pada wilayah tertentu. Bersifat mengikat, ada sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya sesuai dengan kesepakatan bersama. Norma sosial bersifat menyesuaikan dengan perbuatan sosial. Baik, jadi ciri norma ada beberapa ya. Yang pertama pada umumnya norma sosial tidak tertulis atau lisan. Yang pertama. Yang berikut hasil kesepakatan dari seluruh anggota masyarakat pada wilayah tertentu. Yang berikut bersifat mengikat. Ada sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya sesuai dengan kesepakatan bersama. Norma sosial itu bersifat menyesuaikan dengan perubahan. Baik, yang berikut ada 4 jenis norma. Ada 4 jenis norma. Dari tadi sebelum kita masuk ke materi inti, kita semua sama-sama sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu yang sesuai dengan materi kita pagi ini tentang norma. Dari tadi kita sudah nyanyi. Berarti kita sudah tahu kok. Jadi 4 jenis norma itu yang pertama itu adalah norma agama. Norma apa? Agama. Yang kedua itu norma kesopanan. Yang ketiga norma kesusilaan. Dan yang terakhir yang keempat itu adalah norma hukum. Bisa dikata? Kita tidak bahas 5. Bisa itu. Itu ada 4 jenis norma. Jadi kita harus ingat. Sekarang yang mau habis pulang harus tadi sekolah itu mau apa tentang norma. Jadi ada 4 jenis norma itu apa saja? Bukan harus buka buku dulu sekali kan, sesuatu tahu.
Berarti ada 4 jenis norma. Berarti yang pertama norma agama, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma kesusilaan, dan yang terakhir adalah norma hukum. Harus tahu juga apa? Bukan yang saya belajar di sini habis dan habis. Pulang sekolah saya tidak bisa tidak ingat lagi. Jangan. Jadi, dalam kehidupan itu kita harus belajar tentang norma, itu penting. Bisa tak? Bisa. Bisa. Oke. Dari tadi kita sudah sebutkan 4 jenis itu, norma agama, kesopanan, kesusilaan, norma hukum. Sekarang kita lihat norma agama. Norma apa? Agama. Norma agama. Norma agama itu adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Kalau kita ngomong tentang agama, berarti itu kita ingat Tuhan. Kita ingat Tuhan. Dan kita berdoa itu berdoa di mana saja? Di gereja, di mana saja? Di mana saja? Kita berdoa juga sesuai dengan kita punya kepercayaan masing-masing. Dan kita orang Katolik, setiap hari apa kita berdoa? Kita berdoa. Kalau orang Muslim, mereka berdoa di mana? Tempat ibadat mereka apa? Di masjid. Itu mereka punya setiap hari apa? Setiap hari apa? Oke. Sebelum itu kita di Indonesia kita ada berapa agama? Ada berapa agama? Masa satu saja agama Katolik? Masa 7? 5 ingat? Masa 6? Oke, yang pertama agama apa? Katolik. Ya, benar. 2, sudah cocok? 3, Islam. 4, Buddha. Protestan. Jadi semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Kita punya satu tujuan. Jadi itu untuk Tuhan. Kita Muhammad SAW. Kita banyak jalan tapi punya satu tujuan. Jadi kalau orang Islam biji sementara merayakan mereka punya raya, kita orang Katolik kita harus apa? Kalau teman sebelah sementara berdoa, kita orang Muslim juga harus menghormati orang agama atau Hindu. Sebaliknya, orang agama Hindu sementara berdoa, kita juga harus menjaga aturan. Oke, itu norma agama. Yang berikut norma apa? Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang didasarkan pada aturan tingkah laku yang biasanya berlaku dalam masyarakat. Coba saya bisa sebut contoh norma kesopanan. Orang lewat kita bersalam. Orang lewat. Oke. Orang apa? Orang siapa? Orang lain. Jadi orang lain lewat kita harus bersalam. Baik dia itu anak kecil, ya orang kita belum kenal kita harus senyum. Kita harus bersalam. Apa lagi? Kalau kita pergi ke mana, kita lihat orang yang menyapa. Kita harus menyapa orang. Apa lagi? Contoh norma kesopanan. Menghargai teman yang lagi berdoa. Menghargai teman yang lagi berdoa. Sopan. Misalnya Menghargai orang yang sedang berbicara. menghargai orang yang sedang berbicara. Itu norma kesopanan. Kamu lihat di slide sana, ada apa itu? Yang kamu sebut. Jadi norma kesopanan itu contohnya. Kamu sebut tadi benar. Sekarang kita sebut contoh. Kita sebelum berangkat ke sekolah kita harus buat apa dengan orang tua? Bersalam. Kita berpamitan dengan orang tua. Berpamitan dengan orang tua, kita memberi salam, kita jabat tangan orang tua. Toh? Biasa apa tidak? Biasa begitu? Dia biasa begitu dong. Biasa, perbiasakan itu norma kesopanan itu. Kita pulang sekolah juga sama. Selamat siang Ma, selamat siang Bapak. Kalau ada nenek selamat siang Nenek. Itu harus sopan. Tadi teman bilang kita harus menghargai orang yang lebih besar, orang yang sementara berbicara kita harus menghargai. Jadi contoh dalam rapat di dalam kelas, kalau teman memberikan pendapat kita harus menghargai. Itu norma kesopanan. Harus sopan. Jadi di sekolah, bukan sopan hanya di sekolah saja, Afri. Bukan dengan Pak Ibu saja. Jadi selamat pagi Pak Guru, selamat siang Ibu, hanya itu saja. Tapi pulang rumah tidak ada lagi. Jangan,
Jadi norma yang semua tadi 4 jenis itu kita harus lakukan di pokoknya di mana-mana saja. Kita harus jalankan. Kita jalankan dengan baik, sopan, dengan orang yang lebih. Oke, itu norma kesopanan. Berikut lagi norma apa? Oke, norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan itu dianggap sebagai aturan yang datang dari suara hati sebagai manusia. Norma kesusilaan. Contohnya apa norma kesusilaan? Kita harus menolong teman yang sedang jatuh. Kita harus menolong teman yang sedang jatuh. Entah dia jatuh dari motor, jatuh dari atas pohon. Itu kita harus bantu dia. Atau kadang-kadang dia terangkut dari jatuh di bawah. Kamu pulang sekolah temannya di bawah. Kita harus bantu dia. Bukan kita, jangan lepas saya pulang, lepas dia sini. Itu tidak boleh. Siapa lagi? Contoh. Norma kesusilaan. Membantu orang miskin. Membantu orang miskin. Membantu orang miskin yang bagaimana? Membantu orang yang memberikan makanan. Memberikan makanan. Apalagi coba Berbagi makanan dengan teman yang tidak punya makanan. berbagi makanan kepada teman yang tidak punya makanan. Apa lagi dia? Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Silakan. Akhirnya, lagi Membagi uang kalau tidak ada uang. membagi uang kalau memang tidak ada uang. Berarti saya uang banyak nih, berarti aku uang banyak. Oke, masih apa lagi? Apa lagi? Mbak, kita beliau sekali cuma diajar. Jadi contoh norma kesusilaan. Slide dasar kamu ada lihat nih. Coba kita katakan. Kita membantu orang yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan kalau kita ada kelebihan kita kasih ya. Jadi contohnya kita jalan-jalan orang ini kita harus kasih. Seperti yang dikasih tahu oleh Ilham tadi. Ada tetangga yang berkekurangan. Kita harus saling memberi, kita membantu. Teman, itu di rumah, di masyarakat. Kalau di sekolah, di dalam kelas, ada teman yang di saat kita ujian, teman itu tidak bawa pulpen atau pensil. Kita punya ada kelebihan, berarti kita harus memberi. Kita harus memberi. Kesusilaan. Berikut norma hukum yang terakhir ya. Norma hukum. Norma hukum itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh negara atau alat peringkatannya dan berlakunya dapat dipaksakan oleh alat-alat kekuasaan negara. Jadi polisi, jaksa, hakim. Itu norma hukum. Dari pengertian yang kita lihat di slide sana, coba siapa bisa kasih contoh norma hukum? Contoh norma hukum. Maria? Kalau orang mencuri barang kita harus memberi dia. Kalau orang mencuri barang, kita harus menghukum dia. Siapa lagi? Jangan menunggu di jalan. Jangan apa? Jangan menunggu di jalan di Islam. Jangan. Itu di saat kita mengendarai kendaraan. Contohnya kita bawa motor, mengendarai, kita jangan begitu. Oke. Apa lagi? Siapa? Kasih contoh norma hukum. Contoh norma hukum. Kalau orang mencuri uang, polisi menghukum. Kalau orang mencuri uang, polisi menghukum. Siapa lagi? Kalau sedang di jalan, kita harus pakai helm. Kalau sedang di jalan, kita harus pakai helm. Jadi kita jalan motor begini harus pakai helm. Pakai motor. Oke, baik ya. Jadi di saat kita mengendarai kendaraan, contohnya kita naik apa? Motor Honda ya. Saat kita naik motor Honda itu kita harus memakai helm. Kita pakai helm itu bukan tujuan supaya polisi jangan tangkap kita. Itu kedua, itu kedua. Tujuan yang kedua itu. Yang pertama itu kita memakai helm itu untuk menjaga kita punya keselamatan. Menjaga kita punya keselamatan. Jadi di saat kita jalan di mana kita terangkut jatuh atau kalau kita tangkap anjing kita jatuh, mana pakai helm. Jadi tidak mungkin saya lakukan di kepala, tidak tahu. Oke, peraturan lalu lintas kita harus
ikut. Kita harus laksanakan peraturan lalu lintas. Kita mengendarai kendaraan harus memakai helm. Surat-surat itu harus lengkap. Sepatu di kendaraan kita juga. Yang seperti tadi lakukan. Kalau kita tidak pakai helm, surat-suratnya tidak lengkap. Ketika kita jalan bisa, harus kita ke mereka bawa kita ke kantor polisi. Kita atur dulu. Itu contoh norma hukum. Baik, Kak Sima? Siap. Semangat? Mari. Oke, selamat pagi. Pagi. Saya sehat, saya Bahagia, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Oke, kita sudah dengan materi dari pembahasan. Sekarang kita dibentuk dalam kelompok, kita mengerjakan KPD. Jadi kita punya kelompok, kita bagi jadi 3 kelompok. Jadi kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Kemudian sudah kelompok 1 di sini. Teman-teman, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk melaporkan hasil diskusi kami. Pembelajaran kita tentang norma dalam kehidupan. Dari semua hasil diskusi tadi itu sebagai suatu materi yang perlu kita kembangkan. Untuk tentang norma tentang norma. Jadi tadi ada di LKPD tadi ada gambar Bapak Presiden Jokowi, ada pahlawan, ada Dewantara yang atas tinggi, dan juga Bapak Paus. Dari situ ada pemerintah, ada agama. Jadi semua yang dijawab oleh anak-anak tadi benar. Jadi itu semua kita harus mengikuti contoh.
sekarang dari keempat tokoh tadi. Halaman tadi. Yang situ. Dan kita tadi dari kelompok ada yang bilang, Bapak Jokowi itu dia pemberani, pembela negara. Dia berani, dia tabah, dia sabar. Sedangkan yang pilih juga sama. Dia pemberani, pembela negara. Dia patuh terhadap orang tua. Dia patuh terhadap semua orang. Bapak saja Dewan Tanah juga sama. Dia sebagai tokoh pendidik. Dia sebagai tokoh pendidik yang mendirikan taman siswa di Indonesia. Itu kita harus ikut teladan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan kita sekolah ya sekolah. Dan sekolah itu bukan kita menjadi orang besar. Besok satu saya harus jadi pegawai negeri saya, tidak. Kita sekolah itu harus kita cuma sekolah supaya kita bisa tahu apa saja. Bukan sekolah itu untuk menjadi tidak. Itu Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi kita harus rajin di sekolah. Kalau kita sakit, saya sakit. Kalau tidak sakit, kita ke sekolah. Bukan tidak sakit, bilang saya sakit. Sebentar pulang sekolah, teman yang pulang sekolah kita sama-sama main dengan teman. Yang tadi di sekolah, yang tadi sakit pergi main. Itu bukan kata Dewantara, itu bukan itu. Bisa tak? Bisa. Jadi itu sedikit penguatan dari materi tentang hasil diskusi yang tadi. Kamu sudah kerjakan dan sudah presentasikan. Baik, yang berikut Ibu membuat kesimpulan dari materi yang kita sudah pelajari, mulai dari pembukaan, kegiatan inti, sampai tadi kita sudah mengerjakan LKPD. Jadi kita belajar tadi tentang norma dalam kehidupan. Norma dalam kehidupan. Jadi ada norma apa? Norma agama, norma hukum. Jadi norma kesusilaan, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dengan norma hukum. Semuanya itu kita harus jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai anak sekolah, norma agama, setiap hari Minggu saya sebagai orang Katolik saya harus ke gereja. Kalau saya sebagai orang Islam atau orang Muslim, saya harus ke masjid. Saya harus rajin berdoa. Dan berdoa itu bukan hanya di sekolah saja, hanya di gereja saja, tapi di mana saja kita berada. Itu norma agama. Norma kesopanan. Kita sopan itu bukan hanya di sekolah saja dan bapak ibu guru saja, tapi dengan semua orang. Dengan orang yang lebih besar, kita lewat permisi, terus permisi. Ketemu orang anak-anak kecil yang sebentar nangis, kita harus itu normal. Normal kesopanan tadi. Kita ke sekolah harus memberi salam kepada orang tua. Kita panggil orang tua, jabatan tangan, mencium tangan orang tua. Berangkat ke sekolah. Pulang sekolah juga sama. Itu normal kesopanan. Normal kesusilaan. Itu boleh. Normal kesusilaan. Membantu teman yang lagi kesusahan. Membantu teman yang lagi kesusahan. Norma hukum. Tadi kita bawa tadi norma hukum. Orang-orang seperti lewat PKP ini, politik. Oke, baik. Jadi norma hukum. Kita harus apa? Mentaati peraturan lalu lintas. Kita harus mentaati peraturan lalu lintas. Jadi bilang kita harus mengendarai kendaraan. Contohnya kita mengendarai sepeda motor, kita harus memakai helm. Dan juga surat-surat harus lengkap. Itu norma hukum. Jadi baik, mungkin materi kita sampai di sini. Ada seberapa kita ini tutup kita punya materi. Ibu mau sampaikan minggu depan kita punya materi tentang hak dan kewajiban. Tentang apa? Hak dan kewajiban. Itu berarti pulang sebentar tuh saya ingat. Oh tadi di sekolah kan belajar tentang norma. Ada jenis norma. Oh minggu depan kan belajar tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak adalah apa? Kewajiban adalah apa? Itu harus tahu itu.
Jadi pulang sebentar, ingat ini aku tadi belajar tentang apa normal. Habis minggu depan akan belajar tentang hak dan kewajiban. Baik, jadi sebelum kita